Pemirsa, akibat rem tidak berfungsi, truk pasir menabrak truk box dan sepeda motor di Lebak, Banten. Akibat pengendara sepeda motor luka parah. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur perlintasan kereta api Kampung Bang Arum, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Diduga akibat rem tidak berfungsi, sebuah truk pasir menabrak truk box yang berada di depannya. Sementara sepeda motor yang berada di depan truk box langsung terlindas dan pengendaranya terjepit di kolong truk. Warga langsung menyelamatkan pengendara sepeda motor yang terjebak di kolong truk box. Korban dibawa ke rumah sakit untuk dirawat intensif. Sementara akibat kecelakaan ini sempat terjadi kemacetan dan antrean panjang kendaraan. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Lebak. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas terlindas bus akibat menyenggol angkot. Evakuasi korban dari kolong bus berlangsung dramatis. Evakuasi korban dari kolong bus berjalan dramatis. Arus lalu lintas mengalami kemacetan akibat proses evakuasi. Sebelumnya, korban dan kakak iparnya berboncengan dengan sepeda motor dari Bogor menuju Jakarta. Sepeda korban bersenggolan dengan angkutan umum. Korban pun terjatuh ditabrak bus dari arah depan. Gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan diserang sekelompok orang tak dikenal. Sejumlah karyawan dianiaya terekam CCTV. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas. Sekelompok orang tak dikenal menyerang gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Awalnya sebuah mobil menabrak satu sepeda motor yang terparkir hingga terpental dan rusak parah di bagian depan. Mobil kemudian melaju menabrak pohon hingga batangnya terkelupas. Tiba-tiba sejumlah pria datang dari arah datangnya mobil, langsung menyerang karyawan Astro yang sedang beraktivitas. Salah satu penyerang membawa senjata tajam terekam kamera CCTV. Para karyawan yang panik masuk ke dalam gudang untuk bersembunyi. Para pelaku terus mengejar dan memukuli karyawan yang bersembunyi di dalam. Belum diketahui pasti apa motif penyerangan ke gudang layanan belanja. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil dirusak massa lantaran kabur usai menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di lampu merah arah Pondok Kopi, Jakarta Timur. Tabrakan melukai 3 pengendara sepeda motor. Massa merusak sebuah mobil jenis City Car di kawasan Jalan RS Sukanto, Duren Sawit, Jakarta Timur. Massa geram karena pengemudi mobil menabrak 3 pemotor. Insiden berawal saat sejumlah pemotor berhenti di lampu merah dari arah Buaran menuju Pondok Kopi. Dari belakang, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak para korban. Bukannya berhenti, pengemudi justru melarikan diri hingga kendaraannya menabrak pembatas jalan. Nabrak 3 motor ada bang. 3 motor. Ya. Terus selanjutnya yang nabrak? Yang nabrak lari kabur dia. Terus nabrak tembok. Oh gitu. Ya. Terus ada mobil berapa orang? 1 orang dia dalam kondisi mabuk pak. Tahunya mabuk dari mana? Dia sendiri ngaku saya mabuk. Setelah diamankan, pengemudi mobil yang diduga dalam pengaruh minuman keras diamankan polisi. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pengemudi serta meminta keterangan sejumlah saksi. Untuk kepentingan penyelidikan, kendaraan terduga pelaku dibawa ke unit Laka Satlantas Jakarta Timur. Sekelompok orang tak dikenal mendatangi rumah milik seorang konsultan di Kramat Jati, Jakarta Timur.
Para pelaku melakukan perusakan rumah. Dari kamera CCTV terekam sekelompok orang tak dikenal melakukan perusakan di sebuah rumah di Jalan Duku, Kramat Jati, Jakarta Timur. Para pelaku mendobrak pintu rumah korban, bahkan seluruh alat elektronik dan kontak listrik disiram air. Tidak hanya itu, salah satu mobil korban yang terparkir di rumah serta CCTV juga turut dirusak. Saat kejadian, anak korban yang berada di rumah merasa ketakutan. Sementara saat peristiwa terjadi, korban yang bekerja sebagai konsultan tengah bekerja. Korban menduga perusakan terjadi karena permasalahan kontrak pekerjaan. Korban langsung melaporkan dugaan intimidasi dan perusakan ke Polres Metro Jakarta Timur. Lewat chat, preman-preman bayarannya. Nah terus yang kedua, dia intimidasi istri saya, ada bukti rekaman videonya, yang mana itu sebenarnya bukan utang piutang gitu. Nah jadi pada saat ditambah ini sudah aksi premanisme, ini sudah pengerusakan, dan ini sudah ada patut diduga ada upaya untuk pembunuhan karena semua disiram dari meteran listrik sampai elektronik baik kulkas, semua elektronik yang ada di dalam rumah lantai 1 disiram sama dia. Gitu. Kunci rumah 2 dibawa kabur karena pintu didobrak. Anak saya nggak berani ngelawan, lari. Yang satu anak saya jatuh dari lantai karena itu basah dan dia ketakutan. Nah ini ada upaya untuk patut diduga upaya pembunuhan karena kalau itu korslet, terjadi korsleting itu akan memicu. Seorang bocah perempuan menangis histeris saat menyaksikan rumahnya dihancurkan alat berat di areal PT Smart Padang Halaban. Kawasan telah diduduki warga selama belasan tahun tersebut dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan. Tangisan seorang bocah kelas 2 sekolah dasar mendadak memecah suasana di kawasan perkebunan Padang Halaban, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bocah tersebut menangis histeris, memohon agar rumahnya tidak diratakan oleh alat berat saat eksekusi berlangsung. Suaranya bergetar, sementara bangunan yang selama ini menjadi tempat tinggalnya perlahan runtuh. Eksekusi ini juga mendapat penolakan keras dari ratusan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani Padang Halaban. Mereka menolak eksekusi lahan seluas 78 hektar di Desa Panigoran, Kecamatan Aikuo, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara yang telah mereka duduki selama belasan tahun. Masyarakat bahkan menaiki alat berat beko yang tengah meruntuhkan rumah dan lahan serta meminta agar proses eksekusi dihentikan. Tegangan pun sempat terjadi antara personel dengan massa. Di awal sempat terjadi ada riak-riak sedikit, ada beberapa orasi-orasi. Namun kemudian dari teman-teman yang melaksanakan orasi, baik warga maupun kelompok-kelompok tadi yang melaksanakan orasi, sekarang sudah menyadari bahwasannya eksekusi ini memang sudah harus berjalan. Eksekusi tersebut meratakan 96 rumah dan lahan seluas 78 hektare. Pengamanan dilakukan dalam rangka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Randy Kurniawan, iNews melaporkan. Bangunan cagar budaya Tangsi Belanda di Kabupaten Siak Riau ambruk menimpa sejumlah siswa SD. Para korban tengah mengunjungi bangunan untuk kegiatan study tour. Lantai 2 bangunan bersejarah Tangsi Belanda di Kabupaten Siak Riau roboh. Peristiwa ini terjadi saat rombongan siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Baitul Ridho Kampung Rawangkau, Lubuk Dalam tengah melakukan kegiatan study tour sejarah. Lantai berbahan papan kayu yang sudah lapuk tidak mampu menahan beban hingga ambruk secara tiba-tiba. Para siswa serta guru pendamping terjatuh dari ketinggian sekitar 4 meter ke lantai dasar bangunan. Akibatnya 17 siswa, guru, dan pemandu wisata mengalami luka-luka di bagian kepala dan wajah.
Para korban pun langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat dan sebagian dirujuk ke rumah sakit. Dari peristiwa tersebut kita peroleh ada 17 korban kejadian yang 15 diantaranya itu merupakan anak SD, kemudian 1 orang guru dan juga 1 tour guide dari Cagar Budaya. Untuk sementara, objek wisata Tangsi Belanda yang merupakan salah satu situs cagar budaya peninggalan kolonial Belanda ditutup. Sejumlah pihak mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fisik cagar budaya Kabupaten Siak dengan mempertimbangkan faktor keselamatan. Pemirsa, 2 pencuri buah kelapa sawit babak belur diamuk warga di Kabupaten Kampar Riau. Masa kesal, kedua pelaku kerap mencuri buah sawit di kebun warga. Dua pelaku pencuri buah kelapa sawit tertangkap warga di salah satu kebun warga di Kecamatan Rumbio, Kabupaten Kampar Riau. Kedua pelaku sempat diamuk massa karena kesal akibat ulahnya yang sering mencuri buah sawit di kebun milik warga. Beruntung petugas kepolisian dengan cepat datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku dari amuk massa. Kedua pelaku dibawa ke kantor Polsek Kampar untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi juga mengamankan 200 kg buah sawit dan 1 buah dodos yang digunakan pelaku untuk mengambil buah sawit. Kedua pelaku diamankan oleh warga setelah melakukan aksinya, melakukan pencurian di kebun salah satu warga dan menjual hasil pencuriannya tersebut ke salah satu penampung sehingga warga tidak terima dan mengamankan pelaku. Kedua pelaku kini ditahan di Polsek Kampar dan dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kampar Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Mobil karyawan dapur MBG di Sukabumi, Jawa Barat menjadi incaran komplotan jambret. Saat korban turun dari mobil mengisi angin ban di SPBU, pelaku menggasak uang gaji karyawan SPPG hampir 200 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV di SPBU Cimuncang, Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu pelaku turun dari motor dan langsung mengambil tas di kursi pengemudi mobil korban. Kedua pelaku pun kabur menggunakan sepeda motor. Korban yang sedang mengisi angin ban tidak sadar telah dibuntuti dan dikelabui pelaku. Kedua pelaku sebelumnya mengikuti korban setelah mengambil uang dari bank. Pelaku sempat memberitahu korban bahwa ban mobilnya kempes. Padahal itu adalah modus pelaku untuk membuat korban lengah. Korban yang merupakan karyawan dapur makan bergizi gratis pun kehilangan uang 191 juta rupiah. Uang itu sedianya untuk menggaji karyawan dapur SPPG. Dugaan pelaku yang kita cek dari CCTV pom bensin tadi ya, ada 2 orang. Kalau menurut keterangan tadi, keterangan sementara uangnya itu akan dibuat membayar relawan. Berbekal bukti rekaman CCTV, kini polisi masih memburu para pelaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tak terima diputus cintanya oleh sang kekasih, seorang pria nekat menculik anak mantan kekasihnya. Pelaku ditangkap saat akan kabur ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Unit Jatanras Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus penculikan seorang anak 12 tahun yang terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kejadian bermula saat korban hendak membeli 4 buah tabung gas LPG di sebuah warung yang tak jauh dari rumahnya. Namun korban tak kunjung kembali ke rumah, membuat ibu dari korban membuat laporan ke Mapolres Metro Bekasi. Dari hasil penyelidikan, unit Jatanras menemukan titik keberadaan korban yang ternyata dibawa kabur oleh kekasih dari ibu korban. Motif pelaku menculik korban lantaran kesal dan tak terima cintanya diputus oleh ibu korban. Kemudian korban membeli 4 gas LPG. Setelah itu korban mengantarkan 2 gas LPG terlebih dahulu dari warung tersebut kembali ke rumah. Setelah diantarkan 2, kembali lagi korban ke warung tersebut untuk mengambil 2 tabung gas LPG yang tersisa. Namun setelah mengambil 2 yang tersisa, korban tidak kembali ke rumah. Namun di perjalanan bertemu dengan pelaku atau terduga.
Dan pelaku tersebut menghampiri korban dan mengajak korban untuk ikut bersama dengan pelaku. Karena awalnya korban merasa takut, akhirnya korban mau dan mengikuti ajakan dari pelaku tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, Propam Polri tengah memeriksa oknum anggota Polsek Cilandak dalam kasus dugaan rekayasa BAP kasus penganiayaan menjadi narkoba. Terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi. Ini kertas bukan gitu, Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga. Kasus ini mencuat usai video viral di media sosial di mana seorang warga diduga sebagai pelapor terlihat menegur 2 anggota polisi yang tengah berjaga. Pelapor menyoroti kejanggalan dalam isi laporan yang akan ditandatanganinya. Pelapor menilai berita acara pemeriksaan yang disodorkan tidak sesuai dengan hasil klarifikasi awal terkait dugaan penganiayaan yang dialami terlapor. Dalam keterangan disebutkan tertulis timbangan narkoba dalam BAP. Padahal barang tersebut tidak ada keterkaitan dengan laporan penganiayaan. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh. Nggak boleh kayak begitu. Melakukan langkah-langkah tentang kejadian yang ada di Polsek Cilandak. Ya, langkah-langkah kita yang pertama kita menurunkan dari tim Propam Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, yang kedua juga kita dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Mereka sudah dilakukan pemanggilan dan sudah dilakukan pemeriksaan untuk diminta